untuk membalas dendam pada mereka. Pada hari pernikahan, pria menyembunyikan kamera di ruang pernikahannya. Namun tak disangka, tunangan langsung masuk dengan menggandeng lengan bos. Setelah melihat pria, wanita langsung panik. Dia segera menjelaskan bahwa orang itu adalah penata riasnya. Namun pria tidak membongkar mereka. Dia hanya mengingatkan tunangannya bahwa pernikahan akan segera dimulai. Harus segera bersiap. Lalu ia segera meninggalkan ruangan. Pria itu baru saja keluar, langsung mengeluarkan ponsel untuk melihat. Dan benar saja, pada saat itu, sang istri dan bos malah bermain-main di ruang pernikahan. Tanpa mereka sadari, semua dilihat dengan jelas oleh suami di luar pintu. Meskipun semuanya sudah ia duga, namun melihat wanita yang dicintainya selama 10 tahun mengkhianatinya, pria masih merasa sangat marah. Dia memutuskan untuk di tempat pernikahan balas dendam dengan keras pada pasangan itu. Saat pembawa acara mengumumkan dimulainya pernikahan, pengantin wanita memegang bunga segar saat masuk ke aula pernikahan. Keluarga dan teman-teman di bawah panggung, dan orang tua pengantin wanita juga bertepuk tangan memberikan restu, menyatakan doa restu. Namun mereka tidak pernah membayangkan, wanita baru saja melewati pertempuran besar. Hanya terlihat pengantin wanita berjalan perlahan ke samping pria. Keduanya terlihat sangat cocok. Tuan Lu Fen, kamu akan segera menjadi suami Nyonya Wu Anya. Siapa bilang saya akan menjadi suaminya? Ketika perkataan ini diucapkan, semua orang terkejut seketika. Semua mulai berbisik-bisik di bawah panggung. Pengantin wanita juga mempertanyakan kepadanya, mengapa kamu bertingkah aneh di acara penting ini? Hari ini saya berdiri di sini hanya dengan satu tujuan. Cerai. Lu Fen, dengan perbedaan status keluarga kita, meskipun harus bercerai, itu juga yang saya sebutkan. Mendengar perkataan ini, ayah wanita langsung berdiri, menghardik pria yang tidak tahu diri. Berani mencari masalah dengan keluarga kami, Anya. Sungguh tidak tahu malu. Harus tahu bahwa saya, keluarga saya memiliki kekayaan triliunan dan merupakan keluarga kelas 1. Sedangkan orang tua kamu hanyalah buruh tani kelas bawah. Anak perempuan saya, Anya, bisa menonton. Itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan sekali seumur hidup. Namun, kamu malah mempermalukan keluarga kami di depan umum saat pernikahan. Agar anak laki-laki bisa menikahi calon istrinya. Ibunya langsung berdiri dan meminta maaf. Mengatakan bahwa kesalahan adalah karena cara mereka mendidik anak. Semoga calon mertua tidak ikut campur. Namun ayah pengantin wanita justru menyatakan, hari ini, jika ingin menikahi putri saya, harus berlutut dan membungkuk 3 kali. Membungkuk. Bahkan jika Wu Juping membungkuk 3 kali sekarang. Pernikahan ini juga batal. Setelah pria itu selesai berbicara, langsung mengeluarkan ponsel dari saku. Selanjutnya, rekam video yang baru saja direkam. Diproyeksikan ke layar besar. Adegan ini membuat penonton di bawah panggung terperangah. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi wanita bisa melakukan hal memalukan seperti ini. Lu Fen, kamu sedang apa? Ini sama sekali bukan salahku. Video sudah dipublikasikan. Kamu masih ingin membela diri? Lu Fen, kamu tidak bisa meninggalkanku. Belum menyelesaikan tugas tuan. Aku akan dihukum dengan sangat keras. Aku mohon padamu, tolong nikahi aku. Aku berjanji aku akan berjanji. Saya mendengarkan Anda. Diam. Yang harus diam adalah kamu. Gadis kami Xiao yang bersedia menikahimu, itu keberuntunganmu. Meskipun video ini benar, apa salahnya dia suka bermain? Aku memerintahkanmu untuk mematikan video ini. Lanjutkan pernikahan dengan Xiao Ya. Saya akan membiarkan masalah ini berlalu sekarang. Kamu masih menantu baikku. Kak, tidak akan menyalahkan masa lalu. Hanya keluarga kecilku. Aku, Lu Fen, belum menganggapmu serius. Hari ini aku menceraikan istrimu. Hutang dendam antara kita dan keluarga Wu akan diselesaikan. Aib hari ini, aku akan menghancurkanmu, Wu Jialaiping. Apakah LV Fen tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja. Aku, LV Fen, mengumumkan perceraian karena perselingkuhan sebelum pernikahan dengan wanita keluarga Wu. Mengumumkan perceraian. Penggemar-penggemar, pernikahan yang baik berakhir seperti ini. Ayah, ibu, kita pergi. Dia tidak pantas untuk keluarga kita. Selamat tinggal. Namun ketika bos mengetahui bahwa rahasianya terbongkar, dia pura-pura mengundang pria itu ke rumahnya. Namun pria itu tidak berkata apa-apa. Dia langsung mengancam pria itu untuk segera menghapus video. Namun menghadapi ancaman bos, pria itu sama sekali tidak peduli. Karena dia sudah menduga bos akan melakukan hal itu. Jadi dia sudah membuat cadangan video sebelumnya. Mustahil untuk membuatnya menghapus video. Setelah berkata begitu, pria itu berbalik dan pergi dari sana. Baru saja meninggalkan ruangan, pria itu langsung mengirimkan video asli kepada istri bos. Tidak lama kemudian, pihak lain menelepon pria itu. Apa tujuanmu mengirim video ini? Aku adalah korban, Zhao Zong. Saya tidak ingin video ini tersebar. Mempengaruhi kepentingan keluarga. Apa yang kamu inginkan? Sederhana. Saya ingin membalas dendam bersama Zhao atas pengkhianatan ini. Bertemu dan bicarakan di alamat tersebut. Ingatlah, saya tidak ingin video tersebar sebelum saya tiba. Katakanlah berapa uang yang diperlukan untuk menghapus video. Kalian orang kaya suka begini. Selalu sombong.
Apakah kamu yakin saya hanya untuk uang? Kalau bukan uang, apa lagi yang kamu inginkan? Saya tidak suka sikapmu. Ayo duduk di sebelahku. Bicarakan syaratnya lagi dengan saya. Katakan saja, selama tidak berlebihan. Saya bisa menerimanya. Zhao, kamu tidak suka Shen Peng. Kamu hanya korban pernikahan keluarga. Kehidupan pernikahanmu dengan Shen Peng tidak bahagia. Benar kan? Apa hubungannya denganmu? Ada. Saya sudah memberitahu Zhao sebelumnya. Aku datang kali ini hanya untuk membalas Shen Peng dan Wu-anya. Cara paling langsung untuk membalas dendam adalah dengan cara yang sama. Berikan video itu padaku. Saya tidak ingin ada cadangan apapun. Tidak melakukan apa-apa. Zhao merasa saya akan memberikan videonya kepada Anda. Itu yang ingin kamu tinggalkan. Kamu berubah pikiran. Zhao masih belum mengerti. Kewenangan atas masalah ini ada pada saya. Kamu membuatku tidak puas. Aku bisa merusak kapan saja rencana penawaran sahammu. Kamu tipe orang seperti ini membuat orang merasa mual. Tadi, bukankah Zhao sudah siap menerima saya? Kamu sebenarnya ingin apa? Aku ingin kamu dan videonya. Performa Wu-anya sama. Tidak mungkin. Menggangguku bagimu. Sama-sama bukan hal yang baik. Menggangguku bagimu. Hal yang sama sekali bukan hal yang baik. Yang aku inginkan adalah kamu bertindak sendiri. Ini bukan permintaan yang berlebihan. Shen, kamu bilang kakak iparmu pergi ke hotel dengan LV Van. Kamar mana? Di lantai atas. 6901. Apakah ini? Ya, itu. Zhao Ruotong, buka pintunya. Kamu ingin melakukan apa? Zhao sama sekali tidak sadar akan krisis. Apakah grup Zhao bisa go public? Siapa sebenarnya yang memimpin? Siapa lagi yang sedang mendorong sistem langit biru sebagai penopang? Sebagai terobosan melawan blokade luar negeri. Sistem komputer yang dibangun secara independen. Selain bersekutu dengan Persatuan Empat Laut. Hanya mempercepat. Jika kode sumber sistem ini bocor. Apa yang dipikirkan oleh Zhao? Perusahaan Zhao bisa mencatat saham. Mengapa kamu tahu ini? Juga memiliki 10 tahun persiapan. Sistem langit biru sebagai penopang. Sebagai cara untuk menembus blokade luar negeri. Sistem komputer yang dibangun secara independen. Ini pasti akan mendapat perebutan oleh berbagai keluarga besar. Jika kode sumber sistem ini bocor. Bagaimana seharusnya Pak Zhao? Siapa kamu? Mengapa kamu tahu ini? Kode sumber perusahaan Zhao. Mengapa bocor? Pencatatan saham adalah hasil dari 10 tahun perencanaan Zhao. Sistem keamanan perusahaan Zhao tidak lemah. Orang yang bisa mengakses kode sumber sistem ini pasti sangat sedikit. Kipas LV. Saya telah menyelidiki Anda sejak kedatangan saya. Berlatar belakang rakyat biasa. Tidak pernah kuliah. Seperti kamu yang imut seperti ini. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Akan melakukan apapun. Menciptakan perpecahan. Terlalu meremehkan saya. Daftar Zhao. Shen Peng juga akan bangkit saat air pasang naik. Dia sama sekali tidak memiliki alasan. Mengungkapkan sistem langit biru. Bos Zhao. Kamu akan menerima syarat saya. Asalkan kamu kembali ke perusahaan. Buka lemari besi yang berisi flash diskmu. Kamu akan mengerti segalanya. Saya. Orang yang baik untukmu. Zhao Ruotong, aku tahu kamu di dalam. Sekarang segera. Keluar sekarang juga. Saya akan memverifikasinya sendiri. Jika kamu menipu saya, meskipun kamu memiliki video Shen Peng di tangan, apakah kamu yakin kamu di sini? Saya juga akan membuat Anda membayar harganya. Pergi. Zhao Ruotong, berikan penjelasan padaku. Apa yang kamu lakukan dengan LV Van di dalam kamar? Apa hubungannya denganmu? Kamu masih berani meragukan saya. Shen Peng, apa yang kamu lakukan di luar? Aku tidak peduli padamu. Tapi aku tidak ingin. Kamu telah merugikan kepentingan Zhao. Xiao Tu Xiao Mian, bersihkan sendiri. Baiklah, aku telah melanggar batas. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi sama sekali. Mengenai video itu, saya akan menanganinya sendiri. Apa yang dilakukan Lu Fen? Membuat Anda begitu marah. Marah. Dia telah berhasil membuatku marah. Tapi padanya, tidak cukup untuk meredakan kemarahanku. Bagaimana tuan itu berencana untuk menanganinya? Aku akan menyiapkan 3 rantai. Oh tidak. Aku sangat ingin melihat mereka berebut makanan.
Apa yang dilakukan LV Fen? Kamu tidak seharusnya membuatnya marah. Aku terlalu mengenalnya. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zhao, kamu peduli padaku. Kamu benar-benar yakin bisa mengalahkannya. Tentu saja. Selama Zhao patuh. Jangan bicara hal-hal yang menjijikkan. Aku harus kembali ke perusahaan sekarang. Sebelum itu. Direktur, Xiao Tu Xiaomian. Bantu aku. Lindungi keamanannya. Dia. Jangan biarkan dia terluka. Meskipun tidak tahu, mengapa direktur meminta saya untuk melindungi kamu tentang kamu, jenius seperti kamu. Tapi aku akan melakukan apapun yang dia minta. Mulai sekarang, kamu ikut di sampingku. Jangan pernah meninggalkanku sedikit pun. HMPH, Bos Zhao, kamu terlalu meremehkanku. Itu aku tidak ingin melewatkan Shen Peng. Deng Tuzi, kamu datang ke sini untuk apa? Kamu tidak tahu bahwa kehadiranmu akan menambah. Apakah aku kesulitan melindungimu? Aku punya tujuan datang ke sini. 3 keluarga besar mengendalikan kota selatan. 70% ekonomi. Shen Peng bisa menduduki posisi ketua. Semua karena prestasinya di pasar saham. Dipertimbangkan oleh 3 keluarga besar. Mengendalikan aliran dana pasar saham 3 keluarga besar. Itulah dasar Shen Peng. Jika posisi Shen Peng di pasar saham tergoyahkan, pengaruh Shen Peng di Nancheng turun drastis. Apakah ada peringkat di pasar saham kota selatan? Apakah kamu bicara tentang tantangan Raja Saham? Apakah kamu datang ke sini untuk ikut serta dalam tantangan Raja Saham? Apakah ada masalah? Tentu saja. Kamu tahu. Apa syarat menjadi Raja Saham? Harus melebihi rekor Raja Saham saat ini. Kemudian langsung bermain dengan Raja Saham saat ini. Saya datang ke sini hanya untuk menginjak-injak Shen Peng. Menginjak-injak kakak saya. Hanya dengan kamu. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Baiklah. Bertaruh apa? Kita bertaruh. Saya bisa menginjak-injak kakakmu. Duduk di kursi Raja Saham. Taruhannya adalah dirimu. Tidak berani bertaruh. Saya tidak takut padamu. Bertaruh. Pasar saham selalu berubah-ubah. Kakak saya bisa menghasilkan 10 juta dalam sehari. Sudah dijuluki sebagai legenda. Kamu yang imut ini masih ingin memecahkan rekor. Bermimpi. Ayo pergi. Halo. Belum menyebut hukumanmu. Hukuman terserah kamu. Lihatlah. Wuliang Technology turun 30 poin. Wuliang Technology turun 30 poin. Yo Research naik 10 poin. Tengsu turun 10 poin. Informasi saham ini cocok dengan yang sebelumnya. Siapa orang ini? Untuk apa? Belum pernah melihat. Dia mau apa? Apa yang ingin dilakukannya ini? Dia malah naik ke atas panggung. Dia malah naik ke atas panggung, lihatlah. Dia bahkan naik ke atas panggung. Dia berani mengambil. Apa yang akan dia lakukan? Aku menantang Raja Saham Shen Peng. Ternyata ada yang memulai tantangan Raja Saham. Lonceng ini. Sudah 3 tahun tidak ada yang berani menyentuhnya. 3 tahun yang lalu. Shen Peng dalam waktu singkat 24 jam. Menciptakan legenda dengan keuntungan 10 juta. Mengejutkan seluruh lingkaran keuangan. Bahkan orang-orang di ibu kota provinsi. Berbondong-bondong datang untuk mengunjungi. Ternyata ada yang masih berani menantang Shen Peng. Tuan, silakan periksa dana. Tuan, harga gade rumah adalah 1 juta. Dana sudah masuk. Anda bisa mulai. Baik. Perusahaan farmasi kucing hitam. Memilih saham yang paling buruk. Terlalu lucu. Memilih saham sampah. Shen Peng, seseorang telah menantang sebagai Raja Saham. Tantang aku. Biarkan dia melakukannya. Ada seorang gadis kecil manis yang ingin diguncang. Lokasi Anda. Tak perlu peduli padanya. Mari kita lanjutkan. Apa ini? Kupikir dia sangat hebat. Ternyata hanya seorang yang ingin menggoyahkan. Hanya satu yang ingin menggoyahkan. Ternyata membeli saham sampah seperti ini. Di mana 1 juta itu? Mungkin tidak cukup. Dia menghamburkan beberapa jam. Mari kita berpisah. Naik. Apa? 3 menit. Naik 5 poin. Bagaimana mungkin ini?
Tidak mungkin. Pasti kebetulan. Saham yang hampir mencapai batas turun. Bagaimana mungkin? Melonjak 5 poin. Naik lagi. 10 poin. Tidak mungkin. Sepertinya sama dengan yang saya ingat. Jadi, ini baru permulaan. Teknologi URI naik. Teknologi URI naik. Naik, benar-benar naik. 5. Naik. 25, 26, 30, 35, 50. Kenaikan melebihi 8%. 80. Ini bukan saham sampah. Ini adalah saham unggulan. Saham unggulan. 90 poin. Akan ada peningkatan di masa depan. Tapi terlalu lambat. Minus 208. Lagi-lagi saham sampah. Lagi-lagi saham sampah. Apakah dia tidak takut kehilangan seluruh modalnya? Bertabrakan dengan satu saham saja, sudah seperti mengganggu kuburan leluhur. Masih ingin mencoba saham sampah ini. Tamak tak akan puas, seperti ular menelan gajah. Beli. Perkiraan biaya transaksi. Harganya naik, masih terus naik. Tengsu naik lagi. Minus 30, minus 25.